Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. wabarakatuh. Siang Pak. Selamat siang anak-anakku semua. Nah, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kalian dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Hanif, mungkin silakan dipimpin berdoa. Oke Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih Hanif. Baik, gimana kabar kalian? Sehat? Sehat Pak. Stefanus, Sehat. Rifa, Raditya, Hanif, Rasya, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat nggak, Pak? Alhamdulillah sehat, sayang. Ini pertama saya mau absen dulu ini. Saya lihat di layar, ternyata yang ikut itu cuma 5 orang nih. Nah, tadi memang sudah ada 3 orang yang sudah izin sama saya karena sedang ada kegiatan tadi di sekolah dan tidak bisa join. Kemudian yang satu Ivan sedang ada urusan keluarga, sedang keluar. Jadi yang dua si Wildan saya belum dapat infonya ya. Mungkin Hanif tahu kemana Wildan ya, jadi memang tadi sudah ada yang izin. Baik, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini yang nanti yang akan kita pelajari materinya itu tentang teknik presentasi ya. Nah, sebelum dimulai saya punya pantun buat mengingatkan kalian ya, untuk pantun-pantun nasihat. Ini bunyinya, tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkalah pandai, semangat terus, janganlah malas. Oke, supaya di sini untuk mengingatkan kalian supaya kalian itu rajin belajar. Karena dimana kita rajin dan terus rajin belajar, maka di endingnya itu akan mendapatkan kesuksesan ke depannya. Oke, nah ini kompetensi dasar kalian ya. Nanti kalian dapat menerapkan ini yang pengetahuannya, menerapkan teknik presentasi yang efektif. Yang kedua, melakukan presentasi yang efektif. Nanti kalian mendemonstrasikan. Ya, ini tujuannya mampu menjelaskan teknik presentasi yang efektif. Kemudian yang kedua, mampu menentukan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan dengan benar dan jujur. Kemudian ini prakteknya mendemonstrasikan slide presentasi. Ya, menggunakan teknik presentasi yang efektif dan benar. Oke. Nah, ini ya teknik desain presentasi. Kita fokusnya ke PowerPoint. Ya, buatan Microsoft karena yang paling umum digunakan PowerPoint. Ya. Seperti yang minggu lalu juga pernah ya, minggu lalu kita belajar tentang animasi ya. Masih ingat ya? Hanif, ingat ya? Anak-anakku? Masih Pak. Nah, ya. Nah, itu kan juga buat jadi bekal supaya presentasinya jadi lebih menarik. Oke. Nah,
Itu yang minggu lalu. Nah, ini saya punya video ya. Video, kemudian video ini nanti kalian simak dan kalian tanggapi apa isi yang ada dalam video ini. Ya, saya putar ya. Title, dramatic pause of my presentation. Poignant quote from unknown philosopher to kick off presentation in dramatic fashion. Juvenile slide transition to spice things up. Reading a long paragraph exactly as it appears on the PowerPoint slide about a shocking statistic I just learned about, followed by all kinds of vague lingo that no one will remember 2 seconds from now, capped off by 3 bullet points. Proudly pause to make sure everyone notices my awesome clip art choice. Out of date pop culture reference. Correction about pop culture reference. Defending pop culture reference by citing social networking site no one uses. Audible side to make sure everyone knows this is a complete waste of my time. Serious and somewhat over the top reminder about how important this information is. Unexpected technical difficulty. Embarrassment. People can see my desktop background. Snide remark about how Macs are better than PCs. Desperate plea for IT guy. Fixing the problem with an annoyed look on my face so that everyone knows how good at computers I am. Unfunny video I'm really proud of having created myself. Texting my friend in a way that I think is discreet. Clearly aware of the texting. Prefacing a preface of a preface so that no one really understands the point that I'm prefacing. And now, going through a long list of facts, one by one by one. Asking if anyone has any questions. Reminding everyone there are no bad questions. Hoping if I wait long enough, someone will finally have a question. Concluding by restating the title of my presentation and dismissing everyone. Oke. Nah, dari video yang tadi, menurut kalian, ya, menurut kalian seperti apa yang presentasi yang ditampilkan? Menurut saya tadi, Pak, kalau menurut saya tadi presentasi yang ditampilkan itu, pertama sebenarnya sih karena konteksnya untuk belajar tapi lebih formal, jadi dia untuk desain tampilan presentasinya agak lebih simple, tapi ada animasinya, jadi masih agak menarik, sama ada fontnya ukurannya besar, jadi kelihatan sampai ke belakang. Terus desainnya untuk pewarnaan teks juga di highlight, sama cara berbicara penyampaiannya sih Pak, ada step-stepnya, dia kayak dikasih tahu sama, kan tadi kayak dia daripada ngejelasin materi, dia lebih ke ngasih tahu apa tindakan yang dilakuin selama presentasinya terjadi. Iya. Kayak gitu Pak. Oke, ya, bagus. Terus ada lagi yang lain yang mau menanggapi tentang video ini? Kalau menurut saya sih kurang lebih bagus, cuman masih ada beberapa kesalahan dari yang presentasi yang pertama itu menurut saya itu tampilannya itu dominan teks semua, tidak ada yang menarik. Terus juga ada terjadi kesalahan teknis yang membuat jadinya karena kurang bisa memakai presentasi aplikasinya, jadi kalau ada kesalahan teknis jadi gak enak gitu kan Pak dilihatnya, sama viewer, sama itu, sama yang terakhir sama audiensnya, sama audiensnya. Terus dia menampilkan animasi bagus, animasinya, cuman sayangnya tidak ada hubungannya sama materinya. Iya. Oke, good. Hanif ya, bagus Hanif, terima kasih. Nah, jadi
kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus tahu nanti di pelajaran ini itu kita belajar tentang teknik presentasi, ya. Nah, apa itu teknik presentasi? Ya, nah ini akan kita pelajari. Ini ada 7 item. Ya, teknik presentasi yang efektif. Yang pertama penyusunan slide, yang kedua presentasi sama dengan bercerita, kemudian sederhana tapi bukan seadanya, kemudian hindari teks oriented, kemudian visual dan verbal, yang keenam gangguan, yang ketujuh unsur emosi. Ya, ini materi ini ada di modul yang saya berikan ya, ada ya. Nanti kalian sambil perhatikan juga ya. Nah, ini tentang teknik presentasi yang efektif. Oke, jangan lupa sambil diperhatikan modul yang saya berikan. Kemudian ini yang pertama penyusunan slide. Nah, coba siapa yang bisa memperhatikan ini, menanggapi gambar ini? Dari Pak. Ya. Gimana? Kayaknya yang kiri tuh presentasinya kurang menarik, jadi bikin audiensnya bosan terus ngantuk gitu. Terus kalau kanan kan kayak antusias gitu. Iya. Di sini maksud dari penyusunan slide ini, gimana kita menyusun suatu slide itu menjadi urutan yang menarik gitu, ya, yang menarik audiensnya. Jadi jangan sampai susunannya itu membuat audiensnya itu jadi tertidur seperti ini, gitu ya. Nah, gimana supaya dia antusias? Oke. Nah, selanjutnya ini presentasi sama dengan bercerita. Jadi sebenarnya presentasi itu sama seperti orang bercerita, tapi ditampilkan dalam bentuk view yang lebih menarik, ya. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Jadi posisinya itu presentasi itu ada di bentuknya dokumen, ya, sama bentuknya sinema. Nah, dia tengah-tengahnya itu irisannya itu bentuknya presentasi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi buatlah cerita yang menarik gitu ya. Nah, jadi nanti bisa bentuknya ada, jadi storyboard seperti ini. Jadi supaya menarik gitu ya. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada yang bisa jelaskan maksudnya? Sederhana, bukan seadanya. Maksudnya apa nih? Izin jawab, Pak. Ada yang pakai iPod? Ya, silakan. iPod sama Walkman itu sebenarnya fungsinya sama, cuman iPod ini terlihat lebih simpel, Pak. Jadi lebih gampang dibawa kemana-mana, Pak. Oh iya, betul. Oke, nah ini hindari text oriented. Nah, maksudnya apa ini? Ada yang tahu maksudnya? Kenapa kita harus hindari text oriented? Ya. Text oriented itu maksudnya teksnya dalam satu set itu terlalu banyak. Iya. Jadi kalau betul. Ya. Jadi tampilannya itu teks semua gitu, text oriented, dan dalam presentasi itu ada aturan mainnya ya untuk menampilkan suatu teks. Jadi supaya tidak terlalu banyak. Jadi aturannya itu 6x5. Jadi 6 kata ke kanan, 5 ke bawah gitu ya. Nah, jadi Galuh ini kan udah lebih nih, berapa kata ini ke kanan gitu ya. Nah, itu terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya ini apa? Visual dan verbal. Kalau dilihat dari dua gambar ini, menurut kalian kalau yang mudah dipahami itu yang mana? Yang putih atau yang hitam?
Yang putih, Pak. Yang putih ya. Kenapa dia lebih menarik? Karena apa? Di sini ditandain ini kata-kata pentingnya, strategi dan operasi, gitu ya. Ada 4 kategorinya, 4-nya dikasih warna merah. Baik dikasih warna hijau. Jadi untuk dipahami itu lebih mudah. Jadi nanti kalau buat presentasi untuk penekanan-penekanan terhadap suatu kata gitu ya, itu menggunakan warna atau di bold atau di garis bawahi bisa seperti ini. Noise, gangguan. Maksudnya gangguan di sini apa nih? Ada yang tahu? Gambarnya terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak ya. Ini banyak ornamen-ornamen yang tidak perlu ya. Contohnya ini seperti ini nih, gambar-gambar bendera ini. Kemudian panahnya juga terlalu banyak, agak jadi pusing gitu ya. Sebenarnya satu gambar aja sudah cukup. Ini ada gambar lagi yang lebih besar itu ya. Jadi tambah bingung gitu ya. Nah, itu yang gangguan ya. Kemudian ada unsur emosi. Nah, ini unsur emosi nih. Kalau dilihat emosinya ini benar-benar mencerminkan tulisannya, worry. Oke, sedang khawatir ya itu ya. Nah, kalau yang ini, nah ini enggak jelas ini dia. Dia lagi lihat ke bawah, apa sedang putus asa, atau sedang nggak punya duit, atau sedang apa, ini nggak tahu ini. Ya, makanya kalau unsur emosi yang lebih menarik mungkin yang seperti ini. Ya, nah kalau presentasi dikasih gambar kayak gini, pasti audiensnya lebih tertarik. Ya, ini hanya dengan ekspresi mata saja. Ya, kok. Ya, nah orang tahu ekspresi matanya itu apa. Oke. Nah, ini unsur emosi. Jadi dalam presentasi itu dalamnya juga harus ada unsur emosinya. Saya ingin mempraktekkan sedikit ya. Nah, bagaimana cara kalian membuat presentasi ya yang menarik gitu ya dengan tekniknya. Teknik presentasi yang tadi saya jelaskan. Nah, ini untuk yang pertama ini kan seperti ini. Kalau menurut kalian ini sudah bagus atau belum? Udah menarik atau belum? Ya, tapi ini sudah ada backgroundnya, oke? Udah ada ininya ya, ada judulnya, ya. Cuma dia basisnya teks saja, gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, terus saya ubah jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, menurut kalian lebih menarik atau enggak? Lebih menarik mana yang ini atau yang ini? Yang di bawah, Pak. Iya. Nah, kalau kayak gini, menarik nggak? Iya, lebih menarik. Cara ampuh, iya, ya kan? Daripada hanya tulisan saja. Nah, kalau kayak gini, kan kalau yang tadi, yang ini, ya, ini hanya teks saja. Nah, kalau ini sudah lebih menarik. Nah, sekarang cara buatnya, ya. Yang pertama, misalkan ini memakai masker. Nah, kemarin udah ya, saya jelaskan bagaimana cara mencari gambar di internet, ya. Nah, nih, misalkan kita cari memakai masker gitu ya. Memakai masker. Ini ada nih. Kita cari yang vektor saja supaya lebih mudah ya. Nah, ya misalkan pakai yang ini ya biar beda sama yang itu ya. Nah, kita copy saja, langsung taruh di sini ya. Nah, di sini kita paste di sini, langsung nggak apa-apa, ini gambarnya. Nah, kemudian kalau kita mau bikin objeknya bulat, ya, ada yang udah tahu nih cara seperti ini. Kita crop, tapi cropnya bentuknya shape-nya itu bulat. Nah, kayak gini. Ya. Oke. Nah, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, contohnya kayak gini. Terus misalkan ini kalau tinggal ukurannya ya, ukurannya misalkan ini 5 kecil gitu ya, atau yang ini 5 deh. Yang bawahnya aja yang 5. Ya, kayak gitu satu ini memakai masker. Kalau mau dikasih bingkai, dikasih tambahin ini gitu ya. Terus cari gambar lagi gitu ya. Nah, cari gambar lagi apa? Yang lain misalkan yang mencuci tangan misalkan, cari lagi
mencuci tangan. Mencuci tangan. Ini sambil kalian coba ya, yang bisa, yang laptopnya bisa, silakan langsung kalian coba, karena tugasnya juga nanti ada. Nah, misalkan cuci tangan seperti ini, gitu. Nah, sini langsung aja di copy gambarnya, kita taruh di sini, ya. Langsung paste aja biar cepet. Oke, nah ini ukurannya langsung, kalau ganti langsung diklik aja, kemudian diketik saja, misalkan ukurannya 5, dia langsung ukurannya sama, kayak gini. Ya, nah ini tadi mau di crop, bentuknya lingkaran gitu ya. Nah dikasih border kayak gini. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, kita cari menjaga jarak. Nah, kita pakai yang mana nih? Ini aja deh ya. Ini copy image, paste di sini ya, ukurannya diperkecil, kita klik format, crop, kemudian cropnya bentuknya lingkaran saja, ukurannya kita ganti 5. Jadinya kayak apa dia? Oh, di sini deh. Salah. Mana tadi? Nih. Oke, kayak gini, kita kasih ke menu format, kita kasih bingkai lagi misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Deh, terus apa lagi? Menjaga jarak dan seterusnya ya, tadi apa sih tuh? Ya, biar cepet ya. Saya pakai ini aja, saya copy ya, sama aja ya. Caranya gitu ya, nyarinya ya. Belum ke copy. Nah, misalkan pakai ini saya. Nah, caranya gitu ya, tetap supaya lebih mudah gitu ya. Sudah, nah kemudian ya judulnya pakai yang ini nggak apa-apa deh. Oke. Nah, ini biar menarik lagi dikasih background ya. Untuk background satu layar slide-nya ini kita pakai format background ini. Ada di menu design. Oke, jangan lupa ya. Di menu design. Nah, kemudian kita pilih filenya. Tadi udah saya ambil beberapa. Misalkan saya ini kalau mau pakai yang ini, saya pakai yang ini deh. Ya, seperti ini. Gitu. Oke. Ya. Bisa ya? Kalian? Bisa, Pak. Mudah ya. Nah, jadi yang tadi itu tampilannya teks, kemudian diubah jadi gambar yang menarik gitu ya. Udah paham ya semua ya? Kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan. Apa yang menurut kalian kesulitan? Kalau dari saya sudah paham, Pak. Oke, alhamdulillah udah paham ya. Nah, jadi oke. Udah bagus. Berarti kalian tinggal mengerjakan tugasnya ya. Nah, tugasnya ada di LKPD. Ini tugasnya ada di Google Classroom kalian. Ini yang prakteknya, ini yang tugas LKPD-nya ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan ya. Ada tugas praktik dan LKPD ya. Jangan lupa absen ya. Kemudian kalian kerjakan ini di LKPD, ini tugas prakteknya, kalian buat presentasi yang efektif ya tentang hidup sehat. 4 slide saja, nggak usah banyak-banyak. Ini ada tugas yang esainya di LKPD juga silakan dikerjakan. Ya, ada 2 soal saja. 1, 2, ini seperti ini. Ya, silakan dikerjakan. Ada, Rasya, paham tugasnya? Pak, sejauh ini belum Iya. ada. Oke. Oke, saya beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas LKPD-nya.
Ya. Kalau mau tanya-tanya silakan ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, silakan ditanyakan. Nggak usah malu-malu atau takut-takut. Sekalian esainya nanti dikerjakan ya. Yang di LKPD silakan dijawab. Ada yang sudah selesai? Wah, hebat ini. Oke, siapa Saya yang sudah, mau Pak. presentasi? Oke. Yes, siapa? Stefanus? Ya, Pak. Sudah, silakan. Oke, silakan presentasikan. Izin present Apa ya, yang Pak. sudah kamu Ya, Pak. buat? Iya, ya silakan. Ya, sudah tampil. Nah, Apakah sudah terlihat belum, Pak? Oke, silakan. Sudah. Silakan dipresentasikan. Dijelaskan apa yang sudah dibuat. Oke. Atau dipresentasikan lah tentang Selamat apa siang. hidup sehat. Ya. Oke, Pak. Siang. Mulai ya, Pak. Iya, silakan. Ya, selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bagaimana cara hidup sehat di kala pandemi. Dalam presentasi ini saya akan membahas 3 topik, yaitu berupa pengenalan terlebih dahulu, lalu pencegahan dan tips bagaimana cara hidup sehat di masa pandemi ini. Yang pertama ada pengenalan. Nah, yang seperti yang kita ketahui, pandemi virus COVID-19 telah melanda di dunia ini. Nah, apa sih itu virus COVID-19? Nah, virus COVID-19 atau corona ini merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Nah, ini seperti tampak di gambar yang di pojok kanan bawah ini. Lalu langsung masuk ke topik kedua, yaitu pencegahan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, walaupun kita sudah menerapkan prokes, tapi kita butuh cara hidup sehat yang lainnya. Seperti yang kita akan bahas di topik ketiga ini. Nah, ini saya ada beberapa tips, yaitu yang pertama ada istirahat yang cukup, yang kedua mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang ketiga aktif bergerak, yang keempat jaga kebersihan, dan yang kelima selalu berpikir positif. Iya. Nah, demikian presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi tampilan tadi itu sudah menarik ya. Jadi ada gambarnya gitu ya, ada teksnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu sudah bagus yang sudah dibuat oleh Stefanus.
Terima kasih Stefanus. Terus siapa lagi? Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya Pak. Oh Hanif ya, silakan Hanif. Ya. Ya. Sudah kelihatan belum Pak? Ya sudah, silakan. Oke Pak, saya mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint presentasi tentang pola hidup sehat. Ya. Nah, sebelum kita memulai ke pola hidup sehatnya, jelasin dulu nih, pola hidup sehat itu apa? Pola hidup sehat itu adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita, dan bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, apa sih manfaat pola hidup sehat? Nah, untuk manfaat pola hidup sehat itu ada 3. Yang pertama itu, sebenarnya ada banyak, dan saya mengambilnya cuma 3. Yang pertama itu, tubuh menjadi fit dan bugar. Yang kedua itu menjaga sistem imun tubuh agar terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir membuat tubuh kita menjadi bersinergi dan bersemangat. Oke. Nah, untuk tips hidup sehat itu apa Kak? Untuk tips hidup sehat itu ada 3. Yang pertama itu berolahraga setiap hari seperti bersepeda, jogging, dan lain-lain. Yang kedua itu hindari makanan berlemak atau junk food yang berlebihan. Dan yang terakhir itu makan makanan yang seimbang. Contohnya yang kita tahu itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif. Itu Hanif juga sudah bagus ya. Teksnya itu di highlight sama dia, dikasih border supaya dia lebih tegas ya. Tapi kalau bisa ditambah sedikit koreksi ya, kalau mau ditambah gambar juga bagus gitu ya. Jadi kayak contohnya tadi dikasih contoh gitu ya, itu jadi lebih menarik mungkin ya. Oke, sekarang kita bahas tentang yang soal di LKPD-nya ya. Ini sambil saya share screen. Soalnya tadi yang nomor 1 yang mau menjawab siapa? Yang mau menjawab nomor 1 untuk soal ini? Dalam pembuatan presentasi 5 tekniknya tadi. Kalau visual langsung aja deh. Visual apa? Visual dan verbal maksudnya apa? Izin jawab Pak. Iya silakan. Visual dan verbal itu teknik visualisasi teks yang memperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dengan latarnya. Oke, ya betul. Terus bercerita apa? Bercerita? Pak. Iya. Untuk bercerita itu adalah teknik presentasi yang memuat teks serta media dengan pandang dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif melalui cerita. Oh iya, jadi harus idenya itu harus yang menarik gitu ya. Terus urutannya juga harus tepat gitu ya. Kemudian sederhana, bukan seadanya. Maksudnya apa? Siapa yang bisa jelasin? Halo? Saya lagi deh Pak. Ya udah kamu aja deh, Lip. Lanjutlah semua, Lip. Apa ini? Untuk sederhana bukan seadanya itu slide yang ditampilkan secukupnya, nggak berlebihan, nggak kurang juga.
Kalau berlebihan kan membingungkan audiens juga. Iya. Terus Untuk text text oriented. oriented itu slide yang berisi hanya teks saja. Yang baik teks yang ditampilkan hanya poin-poinnya saja. Iya. Terus Nah, noise? untuk noise adalah gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan, hanya akan mengganggu. Selain itu, penggunaan gambar beserta penempatannya yang terlalu banyak dapat membingungkan alur pembacaannya. Oke. Nah, ini yang kiri, yang abu-abu apa yang hitam? Yang kanan, Pak. Yang kanan, ya. Kenapa? Soalnya kalau yang kanan itu teksnya lebih jelas. Terus Iya. pilihan warna pada teksnya itu kontras dengan backgroundnya, jadi lebih kelihatan. Kalau yang Oke. di slide yang kiri kan background sama teksnya warnanya hampir sama, jadi agak susah untuk dilihat. Terus di slide yang kanan efek backgroundnya tajam, jadi tidak menimbulkan noise. Iya, jadi ini Terus tajam nih. terus ukuran teksnya juga besar dan dikasih border, jadi pembacanya bisa fokus ke apa yang ingin disampaikan dalam slide tersebut. Oke, bagus. Tuh, siapa? Stefanus ya? Iya, Ya, iya, Pak. iya. Oke. Udah ya? Betul tadi itu. Kemudian selanjutnya apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, apa itu teknik presentasi setelah apa yang kalian pelajari tadi? Ya, siapa yang bisa? Hanif mungkin? Apa Nip? Apa itu teknik presentasi? Sorry, Pak. Ya, oke. Jadi kesimpulannya itu kayak teknik presentasi itu kayak cara untuk membuat presentasi jadi efektif gitu, terus tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal. Oke. Good. Ya, bagus. Jadi teknik presentasi itu apa? Kalau kita simpulkan ya sama-sama ya, teknik presentasi merupakan cara untuk membuat presentasi itu menjadi efektif ya. Seperti tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, jadi nggak menarik aja, tapi dia bisa juga dapat menggerakkan audiensnya. Makanya seperti yang gambar yang pertama waktu yang di atas tuh ada yang tertidur dan yang tidak gitu ya. Nah, itu bagaimana bisa menggerakkan audiensnya sehingga ya, audiensnya ikut berpartisipasi dalam presentasi tersebut, gitu ya. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang e-book ya. Tahu e-book? Ada yang tahu e-book? Tahu ya? Tahu, Pak. Digital book bukan, Pak? Electronic book. Jadi buku yang di dalam bentuk file biasanya ya, macam-macam. Nah, itu untuk minggu depan ya. Kita udah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini ya. Pesan saya semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya, terutama dalam membuat presentasi gimana supaya jadi lebih menarik ya. Dan sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa ya. Hanif, silakan dipimpin doa. Semoga kalian dapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan, Hanif. Oke, Pak. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya Pak udah ngajarin. Iya.
Oke, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih Hanif. Saya akhiri. Pak. Ya, pesan terakhir saya tetap semangat, jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Iya. Pak. Ya, terima kasih Ana ya. Ini ya Pak. Ya, silakan. Izin live juga Pak. Ya, Terima ya, kasih. ya, ya, silakan.